warahmatullahi wabarakatuh. Aku Wulan dari Prodi Administrasi Bisnis. Nah, berhubung sekarang itu lagi rame-ramenya membicarakan tentang Hari Pahlawan yang dilaksanakan setiap tanggal 10 November, kita sebagai generasi bangsa perlu untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan pada diri kita yang kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membahas permasalahan tentang Hari Pahlawan ini, tentunya aku nggak sendiri dong di sini. Jika kalian melihat sosok di sebelah saya, mahasiswa dari Prodi Pembangunan Sosial, ada Nabila. Halo. Nah, jadi begini nih Bil, menurut Nabila sendiri, apa sih makna dari Hari Pahlawan itu? Nah, kemudian siapa gitu yang pantas dikatakan sebagai pahlawan? Menurutku Hari Pahlawan itu adalah hari di mana kita mengenang jasa para pahlawan. Selanjutnya siapa yang pantas disebut sebagai pahlawan, yaitu orang-orang yang berjasa, berani membela kebenaran. Lalu kemudian orang-orang itu pantas kita kenal. Dikenang, kayak Iya. mantan gitu ya, dikenang. Enggak lah, kalau mantan itu pantasnya dibuang man. Dibuang ke laut ya Bil. Bisa. Lalu menurut Nabila nih, jadi definisi tentang Hari Pahlawan yang spesifiknya itu apa gitu? Ya, ketika kita bicara tentang Hari Pahlawan kita nggak bisa terlepas dari sejarah 10 November 1945, yaitu pertempuran di Surabaya . Kemudian siapa yang pantas disebut sebagai pahlawan seperti tadi, yaitu orang-orang yang dengan keberaniannya dalam membela kebenaran, kemudian jasanya itu pantas kita kenang. Biasanya Hari Pahlawan disertai dengan beberapa kegiatan seperti ziarah ke makam pahlawan, kemudian dengan kegiatan lain seperti pemberian tanda jasa kepada para pahlawan. Nah, kemudian di Indonesia itu seperti yang kita ketahui juga, Hari Pahlawan itu kebanyakan cuma dijadikan euforia aja, nggak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk benar-benar menghargai jasa para pahlawan. Contohnya veteran aja deh kita bilang, banyak veteran Indonesia itu kurang sejahtera lah. Kurang sejahtera bagaimana nih? Maksudnya Nabila? Ekonominya banyak yang tidak diperhatikan dengan pemerintah. Kemudian pahlawan masa kini kayak anak mudanya gitu kurang diberikan ruang untuk berkembang dan berpotensi. Gimana bisa membela kebenaran, sedangkan anak mudanya aja tuh nggak pernah gitu Bil dikasih kesempatan gitu. Malah justru anak muda sebagai generasi bangsa itu malah dituduh katanya tuh nggak netral, bahasa halusnya tuh kayak ditunggangin gitu Bil. Nah, makanya itu anak muda supaya nggak ditunggangi perlu dibangun ruang-ruang diskusi supaya mereka bisa berpikir luas. Dari berbagai pandangan, anak muda ini bisa memilih pandangan mana sih yang cocok buat dia, gitu lah. Tapi realitanya ruang-ruang di Indonesia, ruang-ruang diskusinya itu sangat minim. Contohnya aja dari FISIP, kita diskusi di mana sih biasanya? Di X beringin kan, itu panas banget ya nggak sih Lan? Iya, nggak nyaman banget. Apalagi pas pohon beringinnya itu ditebang, asli. Itu kita diskusi di bawah terik matahari, nggak enak banget. Bener banget itu Bil. Akses anak muda ke literasi itu juga sangat rendah gitu, sangat minim. Bahkan harga buku-buku sosial, bahkan buku-buku bisnis itu tuh harganya tuh berapa sih? Nggak ada kan yang di bawah 100.000. Nggak ada sih kayaknya. Rata-rata tuh di atas 100.000 semua kan. Nah, itu tuh membuat kita gitu jadi malas gitu untuk membeli buku-buku tersebut gitu, untuk menambah wawasan atau literasi kita. Daripada beli buku yang harganya di atas 100.000, itu lebih baik kita beli nasi bungkus gitu kan ya, dapat 10 bungkus kalau dihitung-hitung. Apalagi di Pramuka kan murah Lan. Nah, itu yang membuat kita sebagai generasi itu jadi minim untuk literasinya gitu. Nah iya, salah satu akses anak muda terhadap literasi juga perlu menjadi perhatian pemerintah nih, apalagi di momen Hari Pahlawan ini, dimana ketika kita bicara tentang Hari Pahlawan kita tuh harus tahu sejarahnya. Gimana kita bisa tahu sejarahnya ketika membaca aja kita nggak tahu gitu. Nah, supaya literasi di Indonesia itu lebih luas lagi, alangkah lebih baiknya literasi ini bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kita beli buku tuh kapan sih Lan? Nah, itu nunggu bidik misi Misi cair. Kalau bidik misi nggak cair, kita nggak bakalan beli buku gitu. Uang jajan kita aja kurang kan Bil. Miris banget sih literasi di Indonesia. Harusnya kan literasi itu bukan cuma golongan atas aja, tapi golongan bawah juga harus merasakan literasi yang bisa mereka jangkau dengan harga yang murah.
Jadi seharusnya itu pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana untuk literasi anak muda gitu ya, Bill. Bener banget. Kan pendidikan itu adalah hak segala bangsa gitu ya, bukan hanya untuk orang kaya saja. Nah iya itu bener banget Lan, apalagi berita yang terkini tuh Lan, ada penyitaan buku dan sebagainya macam, itu menurutku nih menyalahi literasi sih. Apalagi mereka-mereka yang nyita buku itu, aku yakin nggak baca bukunya secara keseluruhan, cuma baca di sampulnya aja. Gimana bisa kita tahu tentang ideologi berbahaya ketika kita nggak tahu sebenarnya ideologi berbahaya itu yang gimana? Di satu sisi nih Bill, anak muda itu kan selalu dituntut gitu sebagai agent of change. Bener banget. Dimana masa depan bangsa itu tuh berada di tangan pemuda gitu kan ya. Tetapi kenyataannya, coba kita lihat, pernah nggak sih pemuda itu dikasih kesempatan gitu? Contoh kecilnya aja nih di desa-desa gitu ya. Pernah nggak sih anak muda itu dipilih gitu jadi ketua RT? Jarang sih, kayaknya biasanya yang paling tua gitu ya. Iya, yang selalu dipilih jadi ketua RT itu selalu orang-orang yang sudah berusia gitu, bapak-bapak. Anak muda nggak pernah sekalipun diberi kesempatan gitu kan buat berkembang, Bill. Padahal idealisme yang dimiliki oleh pemuda itu tuh bagus kan untuk menjadi calon pemimpin yang seharusnya itu diberi kesempatan itu sejak dini, Bill. Nah itu sudah Lan. Jadi gimana nih Lan? Apakah Indonesia harus menerapkan wajib militer aja nih supaya anak mudanya bisa tertanam nilai-nilai kepahlawanan dalam dirinya? Nggak usah dong, Bill. Sebenarnya itu untuk mendapatkan itu tuh bisa diasah dan didapatkan dari bela negara dengan menempatkan posisi profesinya masing-masing. Misalnya guru dengan mengajar, petani dengan bertani, mahasiswa dengan belajar. Jadi nggak perlu adanya wajib militer itu. Ya, ngomongin tentang mahasiswa nih Lan, pernah dengar gak sih statement yang lagi booming sekarang dari Ibu Megawati? Beliau mau nanya nih, apa sih sebenarnya kontribusi dari pemuda selain demo merusak gitu? Sebenarnya tuh gimana gitu ya pemuda Indonesia khususnya mahasiswa bisa berkontribusi gitu ketika sering dituduh ditunggangin, terus tuh dituduh nggak netral, terus tuh buku-buku yang seharusnya menambah literasi itu tuh malah dibuang, kayak gitu kan, dibuangin gitu, dibakar segala macam. Jadi tuh kurang sekali literasi pada generasi muda kita. Nah terus tuh ditambah lagi tuh kurang terbukanya pemerintah dengan mahasiswa yang memicu terjadinya demo kayak gitu kan. Setuju banget. Padahal pemerintah selalu bilang kan, kami akan melakukan diskusi kepada mahasiswa, bukan ruang diskusi, tapi nyatanya nggak pernah ada itu ya Lan? Nggak pernah ada. Dan justru malah dari kata-kata yang seperti itu yang memicu terjadinya demo. Ini Bill, aku ada baca berita dari sosial media nih, di salah satu Instagram sosial media. Kamu kenal nggak sama Wisnu Juliansa? Siapa itu Lan? Wisnu Juliansa itu kakak tingkat kita, Bill, dari MISIP. Dia tuh anak umur gitu, yang katanya tuh ditahan sama pihak aparat karena ketahuan membawa sajam waktu demo kemarin, Bill, yang memperjuangkan tentang hak-hak rakyat tuh, yang katanya menolak Omnibus Law. Jadi gimana tuh kasusnya sekarang Lan? Ya dia masih ditangkap nih. Kasian banget ya Lan, pemuda Indonesia seharusnya menjadi garda terdepan sebagai penyambung lidah rakyat malah dianggap lawan oleh aparat. Seharusnya kan apalagi momen seperti ini ya, di Hari Pahlawan, kita harusnya merefleksi diri bagaimana kemudian pemuda sebagai pahlawan masa kini itu bisa berkontribusi untuk Indonesia. Menurutmu memang beneran nggak ada apa memang belum ada gitu pemuda yang punya kontribusi untuk negara kan? Nah Bill, sesuai dengan statementnya Ibu Megawati nih yang mengatakan bahwa generasi milenial tuh khususnya nggak pernah berkontribusi untuk negara. Lalu apa kabar nih Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang ngebentuk gitu staf khususnya itu tuh dari kaum milenial semua gitu, Bill. Nah itu, jadi yang kita harus garis bawahi, anak muda itu sebenarnya punya kontribusi gitu, cuman kurang terlihat oleh pemerintah. Sebaliknya, mereka yang berusia lanjut atau sudah kategori dewasa itu kadang ada juga yang tidak berkontribusi, cuman kurang disorot media aja. Berarti Nabila sekarang lagi ngebahas tentang DPR nih ya? Ya, itu kan salah satu orang yang berusia gitu ya. Justru Bill, DPR yang katanya sih Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya merakyat, malah you know lah apa yang mereka lakukan selama ini dengan
jabatan yang dimilikinya. Nah itu, apakah itu yang disebut dengan kontribusi? Banyak mereka juga bukan berkontribusi, tapi malah menyalahgunakan jabatan mereka. Apakah ini yang disebut dengan contoh berkontribusi bagi mereka yang katanya lebih berkontribusi dibandingkan anak mudanya, Lan? Berarti nih Bill, statement Ibu Megawati itu keliru besar gitu ya, dan bisa kita tentang bahwa kita bisa perhatikan anak muda, khususnya milenial itu banyak sekali melakukan kontribusi. Kayak gitu kita bisa melihat sendiri kan contoh nyatanya, dan justru malah yang dia katakan sebagai orang yang memiliki kontribusi banyak itu malah nggak ada kontribusinya sama sekali. Nah itulah, jadi kita bisa simpulkan dari diskusi kita kali ini, mau anak muda, mau orang tua, semuanya itu bisa berkontribusi asal disediakan sarana dan prasarananya. Dan salah satunya adalah dukungan dari pemerintah yang paling penting sih. Betul, dan untuk pemerintah jangan lupa juga untuk membuka ruang diskusi bagi mahasiswa khususnya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi. Baik, terima kasih telah menyaksikan video yang kami buat tentang diskusi kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.